Cantiknya abadi, wajah Putri Diana paling sempurna di kalangan kerajaan. Meski telah tiada, sosok Putri Diana masih selalu dikenang. Bahkan setelah 23 tahun kematiannya, kecantikan sang lady belum ada yang bisa menandingi. Terbukti Putri Diana menjadi sosok bangsawan tercantik sepanjang masa. Ia mengalahkan dua menantunya Kate Middleton dan Meghan Markle. Seperti dikutip dari Daily Mail, kecantikan Putri Diana dinyatakan sempurna berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dr. Julian De Silva. Ahli bedah plastik dari Harley Street, London, Inggris itu mengobservasi wajah para bangsawan perempuan, lalu mengkalkulasikan kecantikan mereka dengan bertolak ukur pada golden ratio. Berasal dari zaman Yunani kuno, golden ratio merupakan teknik pengukuran yang lazim dipakai para seniman dan arsitek era Renaissance untuk menciptakan mahakarya mereka. Vitruvian Man, sketsa tubuh pria karya Leonardo da Vinci yang tersohor itu dibuat dengan golden ratio. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, industri kecantikan mengadaptasi formula golden ratio sebagai referensi untuk kecantikan seseorang. Perhitungan berpatokan pada panjang dan lebarnya wajah manusia, lalu hasilnya dibagi semakin dekat rasio wajah atau tubuh dengan angka 1,68 PHI. Maka semakin cantik mereka. Di wajah, pengukuran berbagi menjadi 3 bagian. Pertama, garis dahi ke titik antara mata, lalu dari titik mata ke bawah hidung, terakhir dari bawah hidung ke dagu. Putri Diana mencetak skor tertinggi pada bentuk wajah, lebar hidung, area alis, dahi, dan alis matanya, ungkap De Silva. Sementara itu, bagian yang dinilai kurang menonjol adalah dagu dan bibir. Bibir agak tipis dan kurang berbentuk, dagunya kurang klasik dari perempuan kebanyakan, katanya. Secara keseluruhan, nilai kecantikan Putri Diana berdasarkan golden ratio yakni 89,05%. Selisih 1% Ratu Rania dari Yordania menempati urutan kedua dengan skor 88,9%. Skor kecantikan mendiang Putri Monaco Grace Kelly juga berselisih tipis dengan Ratu Rania, 88,8%, dan menempatkannya pada urutan ketiga. Lalu disusul oleh Meghan Markle 87,4% yang secara mengejutkan berada di atas Kate Middleton 86,8%. Selain sebagai wanita kerajaan yang tercantik, Diana juga dikenal dengan kata-kata bijaknya yang sangat inspiratif. Diana Frances Spencer atau orang biasa mengenalnya sebagai Lady Diana adalah istri pertama dari Pangeran Charles, penerus kedua tahta kerajaan Inggris. Lady Diana cukup dikenal oleh banyak orang itu karena ia merupakan keluarga kerajaan yang memiliki sifat rendah hati dan selalu terlihat bijak di depan umum. Saat menikah dengan Pangeran Charles pada 29 Juli 81, ia dianugerahi gelar sebagai Princess of Wales yang menandakan bahwa dirinya adalah anggota senior kerajaan Inggris. Setelah pernikahannya dengan sang pangeran, Diana menjadi satu di antara wanita paling berpengaruh dan terkenal di dunia. Hal itu karena gaya berpakaiannya yang sungguh anggun sehingga menjadikan Diana sebagai ikon fashion dunia dan keterlibatannya di banyak kegiatan masyarakat. Bagi para penggemar Diana, ia adalah sosok inspiratif yang dapat dijadikan panutan dari segala aspek kehidupannya, di luar maupun di dalam kerajaan. Sayangnya, Lady Diana meninggal pada 13 Agustus 97 karena kecelakaan mobil di Paris, Prancis. Kabar meninggalnya Diana menjadi duka bagi banyak orang di seluruh dunia. Semasa hidupnya, Diana seringkali mengutarakan kata-kata bijak mengenai berbagai hal yang tak jarang dapat memberikan pandangan lain tentang kehidupan. Meski telah meninggal lebih dari 23 tahun lalu, hingga saat ini kata-kata bijak yang pernah dikeluarkan Diana masih sering dibaca oleh banyak orang. Berikut 15 kata-kata bijak Lady Diana seperti dirangkum dari beberapa sumber. Kata bijak Lady Diana yang pertama, tak ada hal yang bisa membuat saya lebih bahagia dibandingkan membantu orang-orang paling lemah dalam masyarakat. Ini adalah bagian terbaik dan terpenting dari hidup saya. Ini adalah semacam takdir. Kata bijak Diana yang kedua,
Ketika kamu bahagia, kamu dapat memaafkan masalah yang besar. Selanjutnya yang ketiga, saya berjiwa bebas. Beberapa orang memang tidak menyukainya, tapi begitulah siapa diri saya. Selanjutnya, saya ingin putra-putra saya dapat memahami perasaan orang lain, kegelisahan, kesengsaraan, serta harapan dan impian mereka. Yang kelima, saya ingin menjadi ratu di hati masyarakat, tapi saya tidak melihat diri saya menjadi ratu di negeri ini. Setiap orang perlu dihargai, setiap orang punya potensi untuk memberikan sesuatu. Kemudian, di setiap tempat saya melihat penderitaan, disitulah saya ingin berada, melakukan hal-hal yang saya bisa. Setiap dari kita harus menunjukkan betapa kita peduli satu sama lain dan dalam proses tersebut peduli terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya, keluarga adalah hal yang paling penting di dunia. Kemudian yang 10, jika kamu menemukan seorang yang kamu cinta dalam hidup, kamu harus mempertahankan dan merawatnya. Dan jika kamu cukup beruntung menemukan seorang yang mencintaimu, kamu harus melindunginya. Yang 11, menurut saya, penyakit terburuk yang diderita oleh dunia saat ini adalah penyakit di mana orang-orang merasa tidak dicintai. Kata bijak Diana yang selanjutnya, lakukanlah hal-hal kebaikan secara acak tanpa ekspektasi pendapat penghargaan. Ingatlah bahwa sesuatu hari nanti seorang lain akan kembali melakukan hal yang sama kepadamu. Selanjutnya, saya tidak menuruti buku peraturan, saya hanya memimpin dari hati bukan kepala. Yang ke-14, lakukanlah hal-hal yang hanya dikatakan oleh hatimu. Yang terakhir, jika Anda menemukan seseorang yang Anda cintai dalam hidup Anda, maka berpeganglah pada cinta itu. Berita terakhir dari Putri Diana. Inilah gaya pakaian Putri Diana yang memberontak terhadap aturan. Dari Diana si pemalu yang mengenakan baju pastel kerah gembung sampai menjadi seorang bintang mode yang chic, penuh gaya dan diakui secara internasional. Kehidupan mendiang Diana, Putri Wales adalah sebuah perjalanan besar. Dan bahwa Diana mempertahankan statusnya sebagai panutan mode 2 dekade sejak kematiannya yang mengejutkan, menunjukkan betapa besar dampak yang dibuatnya. Gaya awalnya yang dianggap kurang berkelas dan oleh muda dunia dianggap tidak keren, menjadi tren gaya hingga sekarang. Pada 2 tahun yang lalu, memperingati 20 tahun kematiannya yang tragis, evolusi gaya Diana disoroti lewat pameran Diana Hair Fashion Study di Kensington Palace. Meski Diana sering dianggap sebagai korban, namun kesan yang muncul dari pameran tersebut justru sosoknya sebagai perempuan mandiri dengan kemauan keras, yang terus-menerus berkampanye akan isu-isu sosial yang dianggapnya penting. Koleksi pakaian yang dipamerkan menunjukkan Diana sebagai inovator dalam penyampaian pesan visual, seseorang yang mendobrak konvensi dan pionir dalam mengubah narasi kehidupan menjadi sebuah brand pribadi. Setelah hari-hari awalnya yang penuh ketidaktahuan, termasuk fotonya yang terkenal dengan rok semi-transparan, karena pencahayaan dari bagian belakang, Lady Diana belajar aturan berpakaian di depan umum dan yang terpenting, belajar bagaimana membongkokkan dan mendobrak aturan tersebut. Motif bunga-bunga, kerah tinggi berenda, jeans dengan pinggang yang tinggi, dan blus dengan ikatan pita yang banyak dipakai Diana pada masa-masa awal muncul ke publik, kini banyak ditemukan dalam mode. Jadi, mengapa gaya pakaian Lady Diana dulu kini menjadi populer? Gaya pakaian terus berputar dan berbagai tren akan muncul kembali, kata Ellery Lynn, kurator pameran pada BBC Culture. Kekuatan Diana, Princess of Wales, adalah ketika dia memakai sesuatu, gayanya begitu sering ditiru dan dipakai ulang, sehingga itu menjadi khas dia. Seperti itulah dampak budayanya. Blues gaya, New Romantic, keluaran Emmanuel yang dipakainya langsung disebut blues Lady Diana dan sampai sekarang masih disebut begitu. Bedanya adalah Lady Diana Spencer muncul ke panggung internasional kebersamaannya dengan perubahan media. Dengan media yang tanpa berhenti, jurnalisme tabloid dan awal era digital, sehingga efek dari pakaian Diana pada tren publik secara keseluruhan lebih terasa daripada sebelumnya. Dia dengan cepat belajar menggunakan citranya untuk menyampaikan pesan-pesannya dan tujuannya adalah untuk membantunya melakukan tugasnya.
Pameran tersebut mengeksplorasi proses itu, menarik melihat risiko yang diambil oleh Diana dalam hal fashion, kata Lin. Dia belajar soal aturan tak tertulis dalam gaya pakaian kerajaan, dan kadang dia suka melanggarnya, bahkan dengan sentuhan kecil yang membuatnya berani. Dia adalah perempuan anggota keluarga kerajaan pertama yang mengenakan celana panjang dalam acara resmi. Dia suka mengenakan pakaian gaya tuxedo dan dia mengenakan banyak warna hitam. Warna yang biasanya digunakan oleh keluarga kerajaan saat berduka. Diana menantang dengan halus aturan konvensional berpakaian keluarga kerajaan dengan mengenakan banyak warna hitam dan pakaian gaya tuxedo.